Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada ucapan yang paling mulia, tidak ada ucapan yang paling utama, melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa pernah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa pernah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan kita semua sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kita adalah sebaik-baik umat. Karena apa? Karena kita punya pemimpin sebaik-baiknya pemimpin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hari yang mulia, yaitu hari Jumat, bulan yang mulia, bulan Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nabi-nabi terdahulu mereka berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijadikan sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hanya satu nabi yang Allah kabulkan doanya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang mana dikatakan beliau nanti akan turun di akhir zaman, yaitu untuk memerangi, membasmi, membantai Dajjal beserta bala tentaranya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Nabi Yusuf, wanita-wanita Mesir, mereka ketika melihat, menatap, memandang ketampanan, kegantengan Nabi Yusuf, mereka tanpa sadar memotong jari-jari mereka. Ini ada para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika melihat, memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya jari-jari mereka, tangan mereka, bahkan leher mereka, mereka korbankan dengan sadar untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini sangat-sangatlah jauh beda dengan umat-umat terdahulu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang 24 jam, yaitu jenggot. Maka jangan hina orang yang punya jenggot, karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya jenggot. Bahkan Al-Imam Al-Asy'ari, pendiri NU pertama kali, beliau juga punya jenggot. Maka yang punya jenggot jangan mengejek, jangan menghina orang yang tidak punya jenggot. Begitu juga sebaliknya, Indonesia damai. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda dari sahabat radhiyallahu anhu. Dia punya jenggot hanya satu. Kemudian oleh Rasulullah SAW dilihatin terus. Akhirnya sahabat ini pulang, sampai rumah jenggotnya dipotong. Ketika balik lagi ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tidak mau melihat sahabat tersebut. Maka sahabat tadi penasaran. Akhirnya saking penasarannya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tidak mau menatapku? Kenapa engkau tidak mau memandangku dikala jenggot saya sudah saya potong?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai sahabatku, ketika kamu punya satu jenggot, aku sedang melihat ada satu bidadari yang bergelantungan di jenggot kamu." Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kalau jenggot kita banyak? Sudah jelas, sudah tentu banyak pula bidadari yang bergelantungan di jenggot kita. Allahu Akbar. Di balik sunnah terdapat kejayaan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita sama-sama hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Begitu juga apabila kita mengerjakan sunnah di bulan Ramadan, maka hitungannya sebanding dengan kita amalan fardu
di bulan selain bulan Ramadan. Banyak hadirin amalkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya baca Quran, bersiwak, sholat jamaah, dan lain sebagainya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.